Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hijrah dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang berjudul Cara-cara Pembayaran Transaksi Internasional yang terdiri dari cash, open account, commercial of exchange, letter of credit, dan private compensation. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu transaksi pembayaran cash. Pembayaran cash yang biasa juga disebut dengan pembayaran tunai itu biasanya menggunakan mata uang domestik atau mata uang asing. Nah, cara pembayaran cash juga menggunakan cek atau cekuer pada saat barang dikirim atau sebelum dikirim. Nah, cara pembayaran dengan menggunakan cash ini banyak dikenal di berbagai kontrak bisnis, termaksud bisnis internasional. Pembayaran dengan cash juga ini sangat baik bagi para penjual yang mungkin keadaan keuangannya mengalami penurunan atau lemah dan belum mengenal baik dengan pembeli. Namun, pembayaran ini juga disebut dengan pembayaran di muka, karena dalam metode ini pembeli diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual di negara lain melalui transfer ke bank. Nah, dalam transaksi pembayaran internasional ini memiliki dua jenis, yaitu payment with order dan payment with order. Pertama, payment with order. Payment with order ini yaitu pembeli membayar keseluruhan biaya barang yang dikirim, termasuk biaya ongkos, biaya transak, biaya kontrak bisnis, biaya asuransi, itu semua ditanggung oleh pembeli. Sedangkan payment with order yaitu penjual harus membayar keseluruhan dari barang tersebut, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan lain-lain. Itu semua ditanggung oleh penjual. Alat pembayaran cash juga ini dapat berisiko kepada pembeli dan menjadi pertimbangan pembeli karena pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual dan memicu adanya penipuan, ada kualitas barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan pengirimannya itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka itu penjual harus memiliki suatu perjanjian yang dapat menjamin kepercayaan pembeli. Misalnya jika ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pembeli, harus menerima permintaan pembeli seperti ganti rugi, pengembalian barang, dan lain-lain. Nah, dalam transaksi pembayaran cash juga ini pada umumnya dipilih pada para pihak yang sudah saling mengenal atau sudah saling berhubungan dengan baik. Dalam pembayaran cash juga biasanya dilaksanakan pada saat barang yang sedang dikirim oleh penjual dengan menggunakan cek. Kenapa demikian? Yaitu karena harus membutuhkan persediaan kas yang cukup besar atau banyak, harus berdasarkan rasa percaya antara penjual dan pembeli, dan kejujuran dari penjual memungkinkan adanya pembeli kehilangan uang yang telah dikirim oleh pembeli karena barang yang diterima di kemudian. Dan dengan banyak yang menggunakan metode ini dengan cara juga dapat memudahkan pembeli yang masih kekurangan dana. Dua, yaitu open account. Transaksi pembayaran open account ini kebalikannya dari transaksi pembayaran secara cash. Karena dalam transaksi ini barang yang dikirim oleh penjual untuk pembeli tidak perlu harus dilengkapi oleh surat-surat perintah untuk membayar. Semua pembayaran tersebut akan ditanggung oleh penjual, dan resiko pengiriman juga akan ditanggung oleh penjual. Misalnya, penjual harus memiliki banyak modal. Apabila pembayaran dalam pengiriman harus menggunakan mata uang asing, maka berisiko adanya perubahan kurs menjadi juga tanggungan penjual. Dalam transaksi open account mempunyai kelemahan, yaitu cara transaksi open account ini diterapkan dalam kondisi ekonomi dan politik yang stabil, dan pembayaran harus dilakukan berdekatan dengan pasar. Pembayaran transaksi open account yaitu kebalikan dari transaksi dengan cara cash. Jika dalam pembayaran dengan menggunakan cash, pembeli harus terlebih dahulu mengirimkan uangnya
dan barang yang dibeli akan menyusul. Sedangkan dalam transaksi open akun ini, penjual harus terlebih dahulu mengirimkan barang dan pembeli mengirimkan uang sesuai dengan jadwal yang sudah diperjanjikan di awal. Yang ketiga yaitu ada commercial bills of exchange. Transaksi dengan cara commercial bills of exchange ini yaitu suatu surat yang berisi perintah untuk pembeli membayar sejumlah uang dengan nominal yang sudah ditentukan dan waktu yang sudah ditentukan. Transaksi commercial bills of exchange ini juga disebut dengan sebagai suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual dengan menarik wesel dari importer sejumlah harga barang yang sudah ditentukan dan terdapat pada kontrak dagang internasional. Dalam penarikan surat wesel juga harus melengkapi beberapa dokumen, di antaranya ada surat muat, invoice, surat keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang sudah tertera dalam kontrak dagang. Wesel itu sendiri yaitu surat yang berisi perintah pembayaran untuk membayarkan sejumlah uang yang pembayarannya sesuai dengan jumlah dan waktu dalam wesel kepada si penarik. Yang keempat yaitu letter of credit. Nah, transaksi letter of credit ini yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank atas perintah dari pembeli, di mana bank itu sendiri yang menyetujui pembayaran wesel yang ditarik oleh penjual. Dengan itu juga letter of credit menjadi suatu alat yang menjamin pembayaran bagi penjual dan alat yang sebagai pengganti kredit. Nah, pihak yang terkait dalam letter of credit itu yaitu pembeli, bank yang mengeluarkan surat perintah, penjual, dan pihak bank yang terkait dalam komersial bank itu sendiri. Dalam transaksi letter of credit itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, memiliki jaminan pembayaran bagi penjual. Yang kedua, adanya fasilitas kredit bagi penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada memiliki fasilitas hedging. Yang keempat, memiliki suatu jaminan penerimaan barang untuk pembeli melalui bank yang menyerahkan pembayaran dan ketentuan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh letter of credit. Nah, dalam transaksi pembayaran menggunakan letter of credit ini, transaksi yang paling umum digunakan dalam kontrak-kontrak bisnis, khususnya transaksi jual beli. Dalam transaksi pembayaran letter of credit juga terlebih dahulu dicantumkan dalam jual beli. Yang terakhir yaitu private compensation. Transaksi pembayaran private compensation ini yaitu pembayaran yang caranya dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara menyelesaikan transaksi utang antara penjual dan pembeli dengan mengalihkan kepada para penduduk yang masih satu daerah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.